Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarissa Ananda. Di sini saya akan membahas materi tentang sales promotion dalam bisnis retail. Oke, yang pertama adalah definisi. Promosi penjualan pada hakikatnya adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk atau jasa kepada pasar sasaran untuk segera melakukan suatu tindakan. Sales promotion atau promosi penjualan merupakan unsur utama dalam kampanye pemasaran. Berbagai kumpulan alat-alat intensif yang sebagian besar berjangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen ataupun calon konsumen. Promosi penjualan mencakup alat untuk promosi konsumen. Contohnya, sampel, kupon, tawaran uang kembali, potongan harga, cindera mata, hadiah berlangganan, pengujian gratis, garansi, promosi bersama, promosi silang, dan peragaan. Sales promotion juga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Nah, yang selanjutnya, sales promotion adalah program promosi per retail dalam rangka mendorong terjadinya penjualan atau untuk meningkatkan penjualan atau dalam rangka mempertahankan minat pelanggan untuk tetap berbelanja di tempatnya. Menurut Henry Ma'ruf 2005. Sales promotion terdiri dari dua dimensi yang berkaitan dengan uang yaitu monetary dan yang tidak berkaitan dengan uang yaitu non-monetary. Yang pertama adalah monetary. Monetary merupakan promosi penjualan yang berkaitan dengan uang. Promosi monetary berbentuk pemberian potongan harga secara intensif pada konsumen saat melakukan pembelian. Dan yang kedua adalah non-monetary. Non-monetary merupakan promosi penjualan yang tidak berkaitan dengan uang. Promosi penjualan yang tidak memberikan intensif secara langsung dan lebih berdasar pada hubungan dengan konsumen. Contohnya adalah pemberian review atau testimoni secara cuma-cuma. Selanjutnya adalah sales promotion menurut para ahli. Yang pertama menurut Kotler 2005. Sales promotion adalah berbagai kumpulan alat-alat intensif yang sebagian besar berjangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Sedangkan sales promotion menurut Utami 2008 adalah dorongan jangka pendek untuk pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Selanjutnya ada klasifikasi sales promotion. Di sini ada 4. Yang pertama adalah promosi bisnis. Tujuan dari promosi bisnis adalah untuk memperoleh konsumen baru, mempertahankan hubungan dengan konsumen, memperkenalkan produk baru, menjual lebih banyak kepada konsumen lama, serta mendidik konsumen. Yang kedua adalah promosi konsumen untuk merangsang atau mendorong konsumen untuk membeli. Yang ketiga adalah promosi dagang untuk mendorong para pedagang grosir atau wholesalers, pengecer atau retailers, eksportir dan importir untuk memperdagangkan barang, jasa produsen atau perusahaan. Yang keempat adalah promosi tenaga penjualan untuk memotivasi para tenaga penjualan. Nah, selanjutnya adalah tujuan sales promotion. Yang pertama ada brand awareness. Promosi penjualan biasanya meliputi keuntungan yang menarik dan dapat menaikkan brand awareness. Brand awareness tentu saja akan berpengaruh kepada pertumbuhan angka penjualan. Yang kedua adalah membuat pasar untuk produk baru. Suatu perusahaan dan brand biasanya memiliki banyak produk atau jasa yang ditawarkan. Mungkin saja tiap produk memiliki sasaran pasarannya masing-masing untuk dapat memperkenalkan produk kepada pasar yang disasar. Sales promotion bisa menjadi solusinya. Perusahaan bisa mengetahui apakah produk telah menyasar target konsumen yang tepat atau belum. Yang ketiga yaitu tetap kompetitif. Mungkin perusahaan dan brand kamu sedang mendapatkan angka penjualan yang tinggi, akan tetapi jangan sampai hal ini membuat Anda lengah. Pada kesempatan yang sama, mungkin saja kompetitormu sedang melakukan strategi promosi yang bisa menyaingi bahkan mengambil pelanggan saat ini. Sales promotion bisa membuat brand tetap kompetitif dan tetap dipilih oleh konsumen. Yang selanjutnya adalah loyalitas konsumen. Berkaitan dengan poin sebelumnya, sales promotion bisa membantu merawat minat konsumen terhadap brandmu. Sales promotion yang menarik dapat membuat konsumen merasa memiliki keuntungan ketika membeli produkmu dibandingkan brand lainnya. Sesekali penting juga untuk membuat promosi yang ditunjukkan khusus untuk member atau konsumen yang telah terdaftar demi menjaga loyalitas mereka. Contohnya, diskon khusus untuk member
tersebut. Adapun tujuan lain dari sales promotion sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan frekuensi dan kuantitas produk. Yang kedua, membangun database konsumen dan peningkatan ingatan konsumen. Yang ketiga, peningkatan uji coba dan pengulangan pembelian. Yang keempat, memperkuat brand image dan memperkuat brand relationship dengan pelanggan. Yang kelima, cross-selling dan perluasan dari penggunaan suatu merek. Yang terakhir, menghitung penawaran-penawaran dari pesaing. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat sales promotion. Yang pertama, intensif, mengandung makna memberikan keistimewaan dan rangsangan yang bernilai bagi konsumen. Yang kedua adalah mengundang atau mendorong khalayak konsumen untuk segera membeli saat itu juga. Yang ketiga adalah komunikatif, cakap dalam berbicara saat menawarkan produk atau jasa yang ditawarkan kepada calon konsumen. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup sales promotion. Sales promotion meliputi bujukan memberikan dorongan kepada konsumen agar membeli, misalnya dengan memberikan potongan harga, kupon, atau bonus. Sales promotion didesain untuk mempercepat proses penjualan dan memaksimalkan penjualan. Teknik sales promotion dapat memotivasi konsumen untuk membeli produk dengan kuantitas lebih banyak dan mempercepat siklus pembelian. Yang ketiga, sales promotion dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, consumer oriented promotion. Aktivitas yang termasuk consumer oriented promotion antara lain menyediakan sampel, kupon, undian, potongan harga, bonus, event pemasaran, dan lain-lain. Yang kedua, trade oriented promotion. Trade oriented promotion meliputi kompetisi penjualan, penghargaan bagi penjual, pelatihan bagi penjual, dan program-program lain yang diadakan untuk memotivasi distributor agar berusaha lebih baik untuk memasarkan produk kepada konsumen. Peran sales promotion. Yang pertama ada short termist. Sales promotion juga merupakan salah satu alat promosi yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena dapat bekerja dengan cepat, tepat, dan memberikan dampak secara langsung. Yang kedua adalah competition for sales space. Sales promotion juga dapat membantu para pengusaha pabrik untuk memenangkan sales space sehingga dapat membantu penjual menarik peningkatan kepadatan lalu lintas, pertokoan, dan penggunaan sumber penghasilan yang terbatas. Yang ketiga, managerial accountability. Adanya suatu peningkatan tekanan terhadap manajer pemasaran untuk lebih bertanggung jawab akan pengeluaran mereka. Kegiatan sales promotion juga dapat mempermudah manajer pemasaran dalam menghitung segala pengeluaran, karena hasil dari aktivitas sales promotion dapat dihitung lebih cepat, tepat, dan tentunya lebih mudah digunakan perusahaan. Yang keempat adalah brand performance. Kemajuan yang saat ini semakin berkembang adalah kemajuan teknologi yang memungkinkan penjualan untuk menyampaikan daya guna merek atau produk yang dipromosikan dengan lebih efektif. Yang terakhir adalah brand expansion. Keputusan yang harus dibuat oleh konsumen hanya berdasarkan suatu tingkatan karena kualitas dan jenis merek yang semakin meningkat. Sales promotion juga dapat membuat para konsumen lebih mudah dalam memutuskan suatu bentuk keputusan untuk membeli produk tersebut atau tidak. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi alat-alat sales promotion. Dalam mempergunakan alat-alat promosi penjualan atau sales promotion, kita harus memperhitungkan jenis pasar, tujuan promosi, keadaan pesaing, dan efektivitas biaya untuk setiap alat. Secara garis besarnya terdapat 3 macam alat sales promotion, yaitu yang pertama adalah alat promosi konsumen atau consumer promotion tools. Mencakup contoh produk atau sampel, kupon, pengembalian uang tunai atau cashback, kemasan dengan harga potongan, bingkisan, barang iklan khusus, hadiah pelanggan, kontes, imbalan kesetiaan, dan promosi gabungan. Yang kedua adalah alat promosi dagang atau trade promotion tools. Mencakup diskon, tunjangan, harga di luar waktu, dan barang gratis. Yang ketiga adalah alat promosi bisnis atau business promotion tools. Terdiri dari konvensi dan pameran dagang atau kontes penjualan. Oke, yang terakhir di sini ada langkah-langkah dalam menentukan sales promotion. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama adalah menentukan besaran intensif atau the size of intensif. Menentukan besaran intensif sangat penting dilakukan saat mengadakan program promosi penjualan, karena hal ini akan mempengaruhi respon penjualan.
Semakin tinggi intensif yang diberikan, biasanya akan meningkatkan minat calon konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan. Namun, semakin tinggi intensif yang diberikan, tentu biaya yang dikeluarkan perusahaan juga semakin besar. Sebagai contoh, kita memberi diskon 75% tentu akan mengeluarkan minat yang lebih besar daripada kita memberikan diskon 10%. Yang kedua adalah menentukan syarat-syarat partisipasi atau condition of participant. Menentukan syarat-syarat partisipasi biasanya dilakukan agar dapat menyasar pada segmen pasar yang lebih spesifik ataupun membatasi jumlah partisipan yang dapat menikmati intensif promosi penjualan tersebut. Dengan cara ini biasanya intensif hanya ditawarkan kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya beli 2 diskon 10%, beli 3 diskon 30%, atau gratis pulsa 10.000 setiap pembelian 100.000. Dan ada juga diskon 50% untuk pelajar dengan menunjukkan kartu pelajar yang masih berlaku. Yang ketiga adalah menentukan durasi waktu promotion atau duration of promotion. Menentukan durasi waktu pelaksanaan promosi juga tidak kalah penting untuk dilakukan. Hal ini terkait dengan kesempatan para konsumen untuk dapat menikmati intensif dari program promosi yang dijalankan. Jika durasi waktu promosi penjualan terlalu singkat, biasanya hanya sedikit konsumen yang bisa mengambil keuntungan. Apabila promosi penjualan dilakukan terlalu lama, maka akan kehilangan daya tarik untuk membujuk konsumen. Yang keempat adalah menentukan sarana distribusi untuk promosi atau distribution visible. Ada banyak sarana distribusi yang bisa digunakan untuk memberikan intensif pada program promosi penjualan. Bisa melalui kupon yang dibagikan lewat kemasan, bisa juga intensif dimasukkan dalam kemasan, misalnya membeli sabun cuci, di dalamnya ada piring. Atau konsumen harus datang langsung ke toko agar dapat menikmati intensif tersebut. Bahkan pemberian intensif ada juga yang dikirim melalui pos. Tiap cara dan sarana yang digunakan biasanya akan berpengaruh pada luasnya jangkauan distribusi promosi. Yang kelima adalah menentukan waktu yang tepat atau the timing of promotion. Menentukan waktu yang tepat untuk melakukan promosi juga penting. Hal ini terkait dengan momentum yang sedang berlangsung di masyarakat. Waktu-waktu yang tepat untuk promo biasanya juga tergantung dari produknya. Misalkan memberi diskon hari Lebaran dan hari Natal untuk penjualan pakaian dan makanan. Dalam menentukan waktu yang tepat, biasanya para pemasar telah membuat kalender promosi yang digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan promosi tiap tahunnya atau tiap seasonnya. Nah, yang terakhir adalah menentukan total anggaran promosi penjualan atau the total sales promotion budget. Menentukan besarnya anggaran untuk promosi dilakukan guna mengetahui secara pasti berbagai biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan program promosi penjualan. Menentukan besaran biaya ini bisa ditentukan berdasar berbagai hal seperti besarnya intensif, durasi, waktu, sarana promosi, jangkauan distribusi, dan faktor yang tak terduga lainnya. Dengan perencanaan anggaran yang tepat, diharapkan kegiatan promosi dapat berjalan secara efektif dan sebanding dengan semua biaya yang dikeluarkan. Nah, itu tadi penjelasan dari materi sales promotion. Saya harap kalian paham dan mengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan di masa pandemik, patuhi prokes, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.